Hal yang paling ditakutkan setiap mudik tiba adalah pemirsa, yakni adalah kecelakaan. Seperti kita ketahui bahwa tradisi mudik merupakan bukan hal yang baru untuk Indonesia. Ini merupakan waktu masyarakat Indonesia berkumpul bersama keluarga. Tapi yang tiap tahun terjadi adalah rawannya atau tingkat kecelakaan yang mungkin terjadi, khususnya untuk kendaraan pribadi, di antaranya motor bahkan juga mobil. Bagaimana nih supaya kita bisa merasakan berkumpul bersama dengan keluarga tanpa dihantui rasa takut, mengingat beberapa wilayah saat ini sudah dikategorikan rawan kecelakaan oleh Korlantas Polri. Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Di studio TV One, Pak Trubus Radiansyah sebagai pengamat sosiologi saya di sini sudah hadir. Selamat malam Pak Trubus. Selamat malam, Mbak. Ya Pak Trubus, ya. Boleh kita kembali lagi sebenarnya tradisi mudik ini seperti apa sih? Kita sudah banyak diperingatkan bahwa tahun ini merupakan mudik yang diprediksi terbesar sepanjang sejarah. Bahkan ada juga tingkat rawan kecelakaan untuk beberapa titik tertentu. Tapi apakah menyurutkan niat masyarakat untuk mudik atau tidak ini? Saya melihat justru animo masyarakat untuk mudik itu tinggi sekali Mbak sekarang ini. Apalagi semenjak beberapa tahun ini kan kita mengalami pandemi COVID ya. Jadi mereka menunda untuk tidak mudik, dan pada saat sekarang adalah kesempatan, apalagi pemerintah sudah mengeluarkan berbagai kebijakan terkait kelonggaran-kelonggaran, bukan kelonggaran lagi, pencabutan PPKM sehingga masyarakat boleh bebas bermobilitas. Hanya memang persoalannya kedua saya lihat kesiapan publik yang belum. Karena apa? Karena masyarakat ini pada umumnya hanya semangat untuk mudik, tetapi tidak menyiapkan misalnya bagaimana ketika di jalan dia menggunakan kendaraannya, kendaraan pribadi itu apa sudah siap atau belum. Kemudian juga terkait mobil atau motor yang harus disiapkan apa sudah kondisi. Nah, kemudian untuk motor yang paling berbahaya adalah mereka membawa anak. Nah, ini yang repotnya itu. Jadi ini yang seringkali jadi masalah. Sementara untuk yang mobil pribadi itu banyak sopirnya lelah, capek. Ya capek, kemudian mereka buru-buru cepat mau ke tempat tujuannya, akhirnya melupakan istilahnya keselamatan. Yang lain itu masalah kontur jalan. Kontur jalan di titik-titik tertentu masih kondisi rawan, apalagi wilayah selatan ini hujan, ya kan, kondisinya juga licin jalannya, sementara kontur jalannya juga nggak merata. Lah ini memang harus diperhatikan. Belakangan juga ada gempa itu kan juga membuat tanah sebagian jalan ada yang retak-retak. Lah itu menurut saya harus juga dilihat sebagai kesiapan kita sebenarnya. Ini masalah masyarakat butuh KIE Mbak, komunikasi, informasi dan edukasi. Betul. Itu memang yang harus dilakukan ya. Pak Trubus, sekarang kita akan hadirkan ya ini data dari Korlantas Polri, titik-titik rawan kecelakaan di Tol Trans Jawa ini seperti apa? Ini mungkin pertanyaan Anda lewat sini tidak ya? Di antaranya adalah Tol Jakarta Merak kilometer 68, Tol Jakarta Merak kilometer 64 pemirsa, bahkan juga Tol Jakarta Cikampek kilometer 48, Tol Jakarta Cikampek kilometer 66A, Tol Cikopo Palimanan pemirsa, ini selain Tol Jakarta Cikampek 66A, Tol Cikopo Palimanan kilometer 78. Selain itu, Tol Cikopo Palimanan kilometer 131 pemirsa, ini juga rawan kecelakaan. Selain itu adalah Tol Solo Ngawi kilometer 552. Tidak hanya itu, Tol Solo Ngawi di kilometer 569 juga rawan kecelakaan. Dan yang terakhir, Tol Ngawi Kertosono kilometer 639. Baik, sekarang saya akan ke rekan-rekan saya terlebih dahulu. Di Cikampek sudah ada Agung, di Banten ini sudah ada Siti Ma'rufat, tepatnya di Pelabuhan Ciwandan ini. Saya ke Siti Ma'rufat terlebih dahulu. Siti, bagaimana situasi di sana? Silahkan. Iya, Caca dan juga pemirsa, saat ini saya sedang berada di Pelabuhan Ciwandan. Kondisi saat ini adalah maksudnya untuk arus mudik memang cukup ramai, dan juga bahkan kalau Anda melihat di belakang saya ini ada terjadi antrian cukup lama, karena mereka berdasarkan tadi saya sempat ngobrol dengan supir atau pengendara yang ada di belakang saya. Mereka mengantri hingga sampai 10 jam, dan hingga saat ini masih belum dapat kejelasan kapan mereka akan memasuki pelabuhan, ataupun juga maksudnya sudah di dalam pelabuhan, masuki kapal, karena memang
kesulitan di sini di Pelabuhan Ciwandan adalah bongkar muat yang lebih lama dibandingkan dengan Pelabuhan Merak. Jika di Pelabuhan Merak bongkar muat hanya sekitar 1 sampai dengan 1 jam atau juga sampai 2 jam, tetapi di sini hingga 3 jam yang mengakibatkan antrian terutama untuk truk cukup panjang. Sementara untuk kendaraan roda 2 yang saya lihat di dalam pelabuhan sendiri tidak terjadi antrian, hanya terdapat beberapa 1-2 kendaraan yang akan memasuki pelabuhan dan langsung diarahkan menuju ke kapal. Dan untuk Anda juga yang saat ini juga terjadi antrian truk di belakang, maksudnya di Jalan Lingkar Selatan, untuk yang memang agar tidak terjadi kemacetan ataupun juga untuk maksudnya untuk sebelum mereka memasuki Pelabuhan Ciwandan ini. Dan termasuk juga untuk di Pelabuhan Merak untuk malam hari ini tidak seramai 2 malam sebelumnya yang memang terjadi antrian yang cukup panjang. Malam hari ini juga pemudik masih belum terlihat memadati Pelabuhan Merak, Caca. Ya, baik, terima kasih Siti Ma'rufah dari Pelabuhan Ciwandan. Sekarang saya sudah siap, ini tampaknya rekan saya Agung di Cikampek. Agung. Baik, terima kasih Caca juga pemirsa, informasi terbaru pantauan arus mudik lebaran pada H-6 ini pada malam hari ini arus lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek semakin malam memang semakin ramai, terutama kendaraan yang meninggalkan Jakarta menuju ke arah Palimanan melalui exit gerbang tol Cikampek utama ini. Sejak dari hari kemarin juga kendaraan yang melintas di ruas tol Jakarta Cikampek terus mulai didominasi oleh kendaraan pribadi pemudik yang memang akan melakukan mudik ke wilayah Jawa Tengah ataupun ke Jawa Timur. Selain kendaraan pribadi, banyak juga bus angkutan umum, yaitu antar kota antar provinsi yang melintas di ruas tol Jakarta Cikampek. Namun arus lalu lintas di keseluruhan di ruas tol Jakarta Cikampek pada malam hari ini terpantau cukup ramai dan lancar, tidak terlihat adanya kepadatan ataupun kemacetan di sejumlah titik, termasuk di tempat kami mengabarkan ini di gerbang tol Cikampek utama juga para pengendara ataupun para pemudik bisa melakukan transaksi langsung tanpa ada antrian ataupun hambatan lainnya. Dan untuk mengantisipasi kepadatan ataupun antrian di gerbang tol Cikampek utama, PT Jasa Marga juga membuka 6 gardu transaksi untuk wilayah Palimanan. Selain itu juga ditambah 8 gardu satelit. Jika nantinya terjadi antrian ataupun kepadatan di sekitar gerbang tol Cikampek utama ini, pihak Jasa Marga akan membuka gardu transaksi lebih banyak untuk ke arah tol Trans Jawa. Namun pada malam hari ini terpantau masih normal. Dapat kami informasikan juga kepada pemirsa, memang arus lalu lintas yang sudah meninggalkan Jakarta, kendaraan di mana pada hari ini Jasa Marga mencatat ada 28.000 lebih kendaraan yang melintas dari tol Jakarta Cikampek melalui gerbang tol Cikampek utama ini. Sedangkan kendaraan yang menuju ke arah Jakarta melalui exit gerbang tol Cikampek utama ini sebanyak 7.000 lebih kendaraan. Artinya kendaraan yang menuju ke arah Palimanan ataupun ke arah Jawa Tengah lebih banyak dibandingkan menuju ke arah Jakarta. Dapat kami informasikan juga memang meskipun lancar di jumlah titik di ruas tol Jakarta Cikampek, memang ada titik-titik rawan kemacetan seperti di kilometer 47 yang merupakan titik pertemuan antara tol layang MBZ dengan tol Jakarta Cikampek. Selain itu juga memang titik rawan kemacetan ada di titik rest area kilometer 57, dan ini juga memang kerap terjadi kepadatan ataupun antrian yang mengular ke bahu jalan sehingga terjadi kepadatan ataupun kemacetan pada puncak arus mudik nanti. Selain itu dapat kami informasikan memang ada info menarik juga para pemudik. Memang pada hari ini Jasa Marga memberlakukan diskon tarif tol Jakarta Cikampek yang semula dari 20.000 menjadi 16.000, dan diskon ini diberlakukan pada 16 April sampai 18 April besok. Caca. Terima kasih Agung dari Cikampek, dan tadi sudah ada Siti Ma'rufah di Pelabuhan Ciwandan, Banten. Dan pemirsa, nanti saya juga akan berbincang dengan ini instruktur berkendara aman Pak Justri Pulubuhu. Nanti kita bisa tanya-tanya apa yang harus dilakukan Anda yang ingin mudik di tahun ini supaya bisa selamat dengan kendaraan Anda dan juga bersama dengan keluarga sampai dengan ke tempat tujuan, pemirsa. Sesaat lagi ya di Apa Kabar Indonesia Malam.